Selamat sore. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap sekali nih, selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali bisa hadir semuanya dalam acara yang sangat luar biasa. Debat Cawapres 2024. Wow, ini luar Ya, biasa. dan kita ini mewakili dari masyarakat, saya dari Suara Rakyat. Saya Suara Hati. Ibu, Suara hati rakyat. mantap sekali ya. Ini sungguh meriah ya, Akbar ya. Benar sekali. Kiki, betul. Dan Jadi kita harus dibanding ya. kemarin ini kan debat Cawapres. Betul. Hari ini kita bisa lihat yang hadir lebih semangat, lebih heboh, lebih meriah. Benar. Tapi ada bedanya Pak Akbar. Apa? Yang datang di sini semua memang hanyalah rakyat. Iya. Rakyat jelata, rakyat jelata, rakyat jelata. Iya. Cuman saya yang rakyat jelita. Ya. Jadi benar-benar bergembira di Ya. pemilu untuk tahun 2024 kita harus lalui dengan kegembiraan dan jangan galau. Apa? Karena pemilu tahun 2024 itu persis berbarengan dengan Hari Valentine. Betul. Ya, tanggal 14 Februari. 14 Benar. Februari. Nah, kemungkinan makna Hari Valentine itu mungkin akan berubah. Ya apa? Dari hari kasih sayang menjadi hari kasih suara. Ya, betul. Jadi kita sosialikan menjadi kasih tahu ya. Dan tema debat Cawapres pada hari ini sangat luar biasa. Ada mengenai APBN, APBD, kemudian juga ekonomi kerakyatan, Infrastruktur digitalisasi, infrastruktur, UMKM juga. UMKM ya. Dan kalau menurut Bapak ini ya, ini yang pertama mengenai APBN, APBD gimana? Untuk pengelolaan anggaran harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Bagus. Karena kalau tidak dilakukan sebaik-baiknya nanti akan berubah arah jadi tidak baik. Maksudnya? APBN yang artinya anggaran perencanaan belanja negara, Ya. akhirnya berubah nanti jadinya. Apa? Anggaran perencanaan banyak nomboknya. Nah, Itu harus ini. hati-hati. Jangan sampai, Hati-hati. jangan sampai, dan jangan sampai jadi APBD jangan ya. APBD itu kan apa? Anggaran perencanaan belanja Daerah. daerah. Nah, kalau kurang bagus apa kira-kira jadinya? Nah, kalau nggak dikelola dengan baik, APBD juga akan berubah artinya. Apa? Jadi apa? Anggaran perencanaan banyak ditilepnya. Nah, jangan Harus sampai, hati-hati. jangan sampai ini ya. Dan yang didebatkan pada hari ini juga ada yang namanya ekonomi digital. Ekonomi digital, berarti ini kan menyangkut teknologi. Betul. Kalau menyangkut teknologi ya untuk bangsa Indonesia tidak usah perlu khawatir lagi. Karena Kenapa? teknologi kita sudah maju. Betul. Kita punya teknologi namanya artificial intelligence. Wey. Ya itu kita sudah kenal sudah lama sekali. Apa? Contohnya dikit-dikit AI. Kita udah kenal lama. AI ya. Terus ada lagi. AI ya. Heeh, Oke. ekonomi digital berarti kita mengenal yang ada namanya cashless. Cashless. Nah, saya itu sudah memakai cashless sudah dari dulu Pak Akbar. Masa Cash itu artinya apa? cash itu uang, Less. les kurang. Berarti cashless itu? Kurang uang ya. Itu. Berarti Saya juga cashless Bu. Bayar-bayar sekarang saya cashless. Kalau ditagih cash, saya ngeles. Nah, itu biasanya. Infrastruktur juga penting. Betul sekali. Jalan. Kita harus perhatikan yang namanya pembangunan jalan. Ya. Itu bagus untuk yang namanya distribusi manusia dan Betul. barang. Ah. Jadi kalau bisa itu yang namanya jalannya tidak hanya lurus saja. Apa terus? Tapi juga jalan yang harus diridhoi Allah Subhanahu Oh, wa iya. taala. Nah, Amin. itu harus. Itu harus. Nah, makanya juga ya. Dalam dunia digital sekarang orang belanja-belanja. Hari ini akan dibahas juga mengenai UMKM. UMKM. Makanya mari kita gerakan UMKM karena apa? Saya ini belanja-belanja sekarang nggak ke toko-toko yang gede-gede. Ke warung-warung Pak. Oh hebat, luar Warung-warung. biasa. Karena di warung-warung itu dapatnya lebih banyak. Loh kenapa? Nah, karena di warung-warung kan belum ada CCTV. Nah, kalau di supermarket sudah ada CCTV Pak. Itu. Nyolong. Lebih banyak. Oke Akbar dan Kiki, kita Ya. cek ombak dulu untuk Cek para ombak, pendukung paslon ini. Boleh. Bagaimana semangatnya kita mulai dari Timnas Amin ya, oke? Oke. Kami persilakan untuk yel-yel Timnas Amin, mohon izin saya akan turun ke grassroots ya. Oh iya mantap, ini luar biasa Saya ini. turun dulu. Kami persilakan untuk yel-yel Timnas Amin. Pak. Oh. Ini ada yang namanya mic ya. Ini, nih, biar suara rakyatnya makin kenceng dikasih mic. Nah, nih, silakan. Oke, lanjut.
lanjut. Menang, 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 menang. Amin. Menang. Menang, 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 menang. Amin. Menang. Paruban. 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 Amin. Menang, menang, menang. Yes. Nih, tadi apa jawabannya? Mana? Nih, tadi kan ngomong perubahan amin, perubahan amin. Ini terbukti kenapa? Sekarang banyak amin diganti kobul. Ya. Ya, oke. Itu salah satu contoh perubahan ya. Salah satu. Oke, sekarang kita Oke. apa? Akbar, hoi. Hey. Hello. Hello, mantap Pak. Turun ke grassroots juga ya. Iya dong, harus. Sekarang kita menuju ke kabret masuk, kabret masuk. Nah, kita sekarang Ke ketabrak TKN. masuk. TKN, kami persilakan siapa untuk TKN? Silakan, siapa yang mimpin yel-yel dari TKN? Siap. Oke Mas, silakan Mas. Saya kasih satu pantun dulu ya. Oke, Siap, silakan. dilanjutkan ya. Ikan hiu makan sawo. Cakep. I love you. Prabowo Gibran. Prabowo Gibran. Prabowo Gibran. Ah, Udah gitu aja? Udah. Wah, luar biasa. Cukup. Bang Daniel, mungkin mau tambahan kali? Cukup. Padahal ditunggu jogetnya tadi tuh. Biasanya gini. Bang Dani sehat ya? Pak Luar Akbar, biasa. Pak Jarwo. Ya. Di sini juga sudah siap untuk melaksanakan yel-yelnya. oke. Siapa yang memimpin? Mundur. Oke, silakan. Oke semuanya semangat anak-anak muda. Jangan gentar kita punya Ganjar. Jangan takut kita punya Mahfud. Pilih Ganjar Mahfud. Pilih Ganjar Mahfud. Jangan gentar kita punya Ganjar. Jangan takut kita punya Mahfud. Pilih Ganjar Mahfud. Pilih Ganjar Mahfud. Ganjar Mahfud. Menang, menang, menang. Ganjar Mahfud. Mahfud. Setia rakyat. Oke. Oke, baik luar biasa sekali lagi tepuk tangan buat semua yang ada di sini. Oke. Baik, semuanya sudah memberikan semangat yang luar biasa dari Timnas Amin, dari TKN dan juga dari TPN, benar-benar luar biasa. Tapi tetap kita menjaga yang namanya sportivitas, ketertiban pada malam hari ini, fair play hari ini. Dan tidak lama-lama karena nanti juga terlalu lama. Langsung aja kita akan ya Pak Akbar. ambil host ya. Ini benar-benar host ya. Kalau ibu kan host musik, ini host banget Bu. Dari tadi nggak minum, ya langsung saja kita panggil yang namanya Abraham Silabe dan juga Anita Dasuki. Oke, beri tepuk tangan. Luar biasa ya. Terima kasih untuk Cak Akbar. Kalau tadi katanya haus silahkan turun dulu, minum dulu ya. Kita gantikan di sini ya. Iya, Cak Akbar, Pak Jarwo sama Mbak Rizky Inggar. Tadi ada Pak JK, saya sebenarnya mau nanya. Pak JK gimana masa pensiunnya selama 5 tahun ini? Tapi udah keburu turun panggung Pak JK. Oke, tapi kami ucapkan sekali lagi terima kasih untuk pemirsa dan juga hadirin yang hadir di sini untuk menyaksikan debat pertama untuk edisi calon wakil presiden 2024. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk seluruh pendukung yang hadir di sini. Untuk tema debat Cawapres hari ini, sebenarnya debat kedua untuk pemilu 2024. Udah rame ya, masih sore loh. Tahan dulu, semangatnya tahan dulu. Biar kuat sampai jam 12 ya, tahan dulu. Tahan dulu. Kita masih sampai jam 12 malam, tenang dulu. Di save tenaganya pelan-pelan biar nanti gak pakai power bank. Nah pemirsa dan teman-teman yang ada di sini, tema debat Cawapres hari ini meliputi ekonomi, keuangan investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN dan APBD, infrastruktur dan perkotaan. Ya, namun sebelum kita perkenalkan masing-masing tim sukses yang akan mewakili dan berdiskusi bersama dengan kita pradebat untuk memanaskan sebelum ajang debat dimulai, kita akan live report dulu.
kita akan lihat rekan kita yang ada di sana, yang ada di Assembly Hall Jakarta Convention Center, yang ada di lokasi untuk melihat bagaimana persiapan Jelang debat cawapres malam hari ini ya. Setelah sebelumnya digelar di KPU, malam ini digelar di JHCC. Sudah ada rekan kami Fazila Hairunisa yang berada di JHCC. Fazila, bagaimana persiapan jelang debat cawapres hari ini di sana? Halo Anissa dan juga Abraham, saat ini saya berada di JCC Senayan Jakarta, di mana ini menjadi lokasi debat perdana Cawapres 2024. Nah ini kalau kita lihat Abraham ada di pintu utama, tepatnya di red carpet, di mana nantinya di red carpet ini akan dilalui oleh para pasangan calon dan juga komisioner KPU, dan pasangan calon juga beserta rombongannya, mungkin seperti ketua atau ketua parpol begitu. Tapi nanti akan ada pintu lagi, satu lagi, di mana nanti ketua parpol yang tidak ikut dalam rombongan KPU itu disediakan satu pintu lainnya, dan juga para tamu undangan seperti menteri, kepala lembaga dan yang lainnya, pendukung itu juga ada di pintu lewat pintu yang lainnya. Nah ini Anissa dan Abraham, kami media yang bukan official partner ini hanya dibatasi ruang geraknya hanya sampai sekitar sini, di mana nantinya ini sudah jadi steril area di depan. Ini yang saya mungkin agak sulit untuk menunjukkan, ini batas ya, batas suci ibarat ya. Nanti ke sana adalah area di dalam lokasi debatnya. Jadi kami para media yang bukan official partner hanya berada sampai sini. Kalau bisa dilihat nih sudah ada pembatasnya gitu. Nah ini juga dari tadi anggota dari tim-tim KPU juga sudah mulai mempersiapkan untuk debat malam ini, yang kali ini akan dibawakan para cawapres yang akan beraksi untuk menyampaikan visi misinya. Dan memang ada yang berbeda. Kalau misalnya yang kemarin yang capres di KPU, sekarang di JCC, formatnya juga agak sedikit berbeda. Di mana kali ini cawapres di debat kali ini itu adalah menggunakan mimbar atau podium. Jadi para cawapres nanti diperbolehkan untuk membawa kertas dan juga pulpen. Namun tetap tidak boleh membawa handphone. Nah, jadi kalau di debat pertama nggak boleh, kalau di debat kedua yang cawapres ini boleh mereka membawa kertas dan juga pulpen dan disiapkan mimbarnya. Dan Anissa, Abraham, kalau kita lihat juga di lokasi di JCC sendiri, kalau pengamanan ya kita lihat gitu ya, dari tadi saya pantau sudah banyak sekali polisi-polisi yang berjaga karena disiapkan sekitar kurang lebih, ini dari data yang kami dapat itu ada sekitar 2.500 anggota kepolisian yang siap menjaga keamanan selama debat Cawapres 2024 di JCC ini berlangsung begitu. Dan nantinya ini juga kita akan menunggu begitu ya apa saja yang akan dibawakan atau akan ditampilkan oleh para cawapres ini di debat malam nanti, yang rencananya akan dimulai pada pukul 19. Dan untuk pembagian atau durasi dari debat ini juga sama dengan debat pertama, itu 150 menit dibagi dengan 6 segmen. Nah ini kalau misalnya kita lihat lagi, ini sudah lokasi area, dan nantinya di sini tepatnya ini Anissa, Abraham dan pemirsa, kalau misalnya di berdiri yang akan Anda berdiri di sini, nantinya akan ada pengawalan atau pagar bagus yang akan menyambut para pasangan calon dan juga komisioner KPU serta para rombongan. Itu namanya adalah Jagat Saksana. Ini adalah pengawalan khusus spesial dari KPU untuk menyambut para tamu VVIP yang ada di atau yang melewati red carpet ini. Baik, untuk sementara itu yang bisa kami sampaikan dari JCC, kembali ke Abraham dan juga Anissa. Terima kasih Fazila Karnisa, laporan Anda dari Assembly Hall JCC, tempat dihelatnya debat calon wakil presiden. Dan selanjutnya sudah ada rekan kami Camar Haenda yang berada di kantor tim pemenangan Paslon 3 Ganjar Mahfud yang akan melaporkan seperti apa suasana jelang debat Cawapres malam ini. Camar, silakan. Dan juga pemirsa, ini ramai dan juga begitu meriah. Mungkin itu adalah dua kata yang bisa menggambarkan situasi dan kondisi di tempat saya melaporkan saat ini. Ini merupakan TPN Ganjar Mahfud yang ada di Jalan Teguh Umar nomor 9 Jakarta Pusat. Kalau Anissa dan juga Abraham serta pemirsa bisa lihat di belakang saya sedang berlangsung talk show bersama dengan keluarga dari Mahfud MD, Cawapres nomor urut 3. Dan kami juga dapat sampaikan kepada Anda bahwa ini menjadi salah satu TPN yang ramai dikarenakan ini diisi mayoritas oleh milenial
dan juga generasi Z. Dikarenakan dinamakan sahabat dan juga bestinya Mahfud. Nantinya Ganjar dan juga Mahfud MD akan bertemu di TPN ini dan untuk bersama-sama menuju ke Jakarta Convention Center. Selain talk show, nantinya juga disediakan sejumlah pertunjukan musik, kemudian juga yang paling unik berkaitan dengan tema yang saat ini nantinya akan dilakukan ataupun juga debat Cawapres 2024 pada malam nanti berkaitan dengan isu ekonomi. Nah, yang unik Abraham dan juga Anissa, ini ada sejumlah tenan-tenan makanan UMKM, ada cendol, ada bakso, dan berbagai makanan lain yang bikin saya ngiler juga gitu ya. Dan ini menjadi salah satu contoh dan juga menjadi salah satu gambaran bahwasanya Mahfud MD dan juga Ganjar Pranowo mendukung UMKM yang ada di Indonesia. Berdasarkan visi dan juga misi yang sudah dicanangkan oleh Ganjar dan juga Mahfud, utamanya 8 misi percepatan, gerak cepat dan juga unggul, ini memang salah satunya berfokus kepada perekonomian, baik untuk ekonomi kerakyatan maupun juga ekonomi digital. Informasi terakhir yang kami dapat, kita ketahui bersama bahwasanya Mahfud MD ini sudah melakukan safari politik dan juga kampanye. Terakhir kemarin adalah ke Padang, Sumatera Barat untuk bisa bertemu dengan para nelayan di sana dan menjanjikan bahwasanya nantinya Mahfud MD dan juga Ganjar Pranowo akan berfokus kepada infrastruktur maritim yang ada di sana untuk meningkatkan perekonomian yang ada di Indonesia. Mungkin saja hal tersebut akan dibawa nanti pada debat Cawapres perdana. Sementara demikian, Abraham dan juga Anissa. Ya, terima kasih Camar Hayenda, tepatnya di posko tim pemenangan Ganjar Mahfud. Selanjutnya kita menuju ke mana? Kita ke posko Amin, paslon Betul. 1. Sudah ada rekan kami Aulia Wardani di sana. Aulia, bagaimana suasana jelang debat Cawapres di posko pemenangan paslon 1? Ya, selamat sore Anissa, Abraham dan juga pemirsa. Saat ini saya berada di rumah pemenangan, tepatnya di Jalan Diponegoro nomor 10 untuk paslon Amin atau Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Dan saat ini seperti yang kita bisa lihat bersama-sama sudah disediakan layar yang cukup besar di depan, atau tepatnya layar ini nantinya akan digunakan untuk agenda nonton bareng atau nobar debat perdana calon wakil presiden yang akan dilaksanakan pukul 7 nanti. Saat ini memang masih dilakukan persiapan karena saat ini masih sekitar hampir pukul 5 sore, dan seperti yang bisa dilihat di depan juga sudah ada kursi-kursi yang disediakan oleh panitia dari tim pasangan calon presiden dan juga wakil presiden Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Setidaknya sebanyak 150 kursi sudah disediakan untuk acara nobar pada malam hari ini. Dan untuk paslon Amin sendiri memang mengadakan nonton bareng untuk debat perdana Cawapres ini karena memang untuk kursi yang disediakan di JCC terbatas ya untuk setiap pasangan calon, untuk membawa para supporter dan juga para relawan yang hadir itu hanya sekitar 75 kursi, sehingga paslon Amin ini membuat atau mengadakan agenda nonton bareng ini di 2 tempat. Yang pertama ada di rumah pemenangan yang ada di Menteng, dan saat ini ada juga acara nonton bareng yang diadakan di Rumah Perubahan Brawijaya, tepatnya di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Terima kasih Aulia. Laporan Anda langsung dari posko pemenangan Anies Muhaimin maksud kami. Dan selanjutnya kita akan menuju ke Baby Kristami di posko TKN Prabowo Gibran. Baby, bagaimana persiapan di sana? Selamat sore Anissa, Abraham dan juga pemirsa. Kalau tadi Fadila di JCC mengatakan bahwa sudah ramai sekali aparat pengamanan yang bersiaga jelang debat Cawapres perdana di JCC Jakarta. Namun tempat saya melaporkan saat ini yaitu rumah pemenangan paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran, masih terlihat belum adanya pengamanan dari aparat, dan juga bisa Anda lihat di Jalan Kertanegara 4 Jakarta Selatan, yaitu yang merupakan kediaman pribadi dari Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Ini masih menunggu ketibaan dari Prabowo Subianto. Belum ada lalu lintas yang ramai, lalu juga aparat pengamanan juga belum terlihat. Namun yang dapat kami sampaikan adalah nantinya Prabowo Subianto beserta juga dengan cawapresnya Gibran Rakabuming Raka akan bertolak ke JCC bersama-sama beriring-iringan dengan tim pemenangannya dari Jalan Kertanegara 4 Jakarta Selatan. Lalu saat ini juga sudah ada pos pengamanan yang tersedia di sebelah rumah kediaman Prabowo Subianto. Saat ini juga rekan-rekan media terlihat sedang bersiaga dan bersiap untuk menyambut kedatangan dari
Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto, dan kami menunggu nantinya apakah ada pernyataan langsung dari Prabowo mengenai persiapannya dan juga dari Gibran Rakabuming yang hari ini akan debat perdana adu gagasan ketiga cawapres di dalam Pilpres 2024. Dan nantinya juga di YCC ini kita ketahui bahwa akan ada adu gagasan cawapres, ketiganya membahas 6 tema besar, yaitu yang pertama ada ekonomi, meliputi ekonomi digital dan juga ekonomi kerakyatan. Lalu selanjutnya juga ada investasi, perpajakan, tata kelola APBD, APBN, dan juga infrastruktur dan perkotaan. Nantinya debat cawapres perdana ini akan berlangsung selama 150 menit, yang dimana dibagi dalam 6 segmen. 120 menit ada adu gagasan ketiga cawapres. Di dalam segmen pertama, ketiganya akan menyampaikan visi, misi, dan program kerja. Lalu di segmen kedua dan ketiga, mereka akan menjawab pertanyaan dari para panelis. Lalu dan di segmen keempat dan kelima, mereka akan diberikan kesempatan untuk saling tanya ketiga cawapres. Dan di segmen terakhir, segmen 6, mereka akan diberikan waktu untuk closing statement. Nanti kita akan melihat bagaimana jalannya debat perdana cawapres Pilpres 2024. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami di Anyus TV karena usai jeda akan kembali bersama Abraham dan juga Anissa.